Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, padilah pada kami. Kami tidak bodoh, jangan buat titrik apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mentitrik sesuai suara hati, gemakan suara hati. Rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu sepada agar suara di rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Ini kejadiannya di Polres Metro Jaktim. Konon katanya, ini harus kita verifikasi nanti ya kebenarannya. Laporannya itu dihentikan karena dia menolak memberi uang kepada penyidik. Dia meminta keadilan terkait laporan kasus penipuan yang menimpanya. Jadi katanya ya kurang lebih begitulah gambarannya ya. Kalau ingin diproses ya masuk dulu piti gitu. Nah mudah-mudahan ini oknum, dan oknumnya jumlahnya 0, sekian persen. Jangan oknumnya yang mayoritas. Kalau oknumnya mayoritas kan bukan oknum namanya. Mari coba kita dengarkan jeritan hati ibu yang satu ini. Gila kali ya. Komitmen Kapolri segala macem, mana dijalanin nggak tuh? Mana? Terlapor bayar berapa sih? Hah? Gua jual ginjal juga nih buat bayar hukum. Gila kali ya. Tuh, lihat nih tulisan-tulisan buat apa di depan ruang Kapolres kalau keadilan nggak bisa didapat. Buat apa ngelindungin orang-orang zolim? Coba, gak bisa apa-apa kan, gue gak bakal berhenti. Liatin aja, gue gak bakal berhenti nyari keadilan. Pak Propam, Pak Prokos, tolong bantu masyarakat kecil, Pak. Jangan semuanya dimanipulasi dong. Berdasarkan fakta, kerja tuh yang benar. Kacau banget deh, sumpah Polres Jakarta Timur ya. Ya Allah. Ya, Polres Jakarta Timur. Tetap kembali kita berharap ini adalah oknum ya, bukan sistem. Karena kalau sudah sistem ya bagaimana memperbaikinya, harus dengan perombakan sistem. Tapi saya yakin masih banyak polisi-polisi yang benar, yang tidak tergiur dengan uang-uang yang berasal dari korban ini. Karena ya perempuan ini tampaknya sedang melaporkan kasus yang menimpa dirinya, tapi dihentikan karena menolak untuk membayar beberapa uang lah ya kepada perempuan ini. Kasihan sekali. Bagaimana nih Pak Listio Sigit ya, salam presisi, mau sampai kapan atau tetap nggak didengar? Gimana kalau semua parcok cuti selama seminggu dan digantikan oleh petugas damkar seminggu? Ya beda kompetensi ya, tapi ya mau tidak mau realita menunjukkan hari ini rakyat lebih percaya kepada petugas damkar dibanding kepolisian. Ini harus menjadi pecutan yang luar biasa buat kepolisian untuk memperbaiki kinerjanya ya. Sampai ada kalimat-kalimat seperti ini, jangan harap ada keadilan dari perkara laporan di kepolisian, ngimpi katanya. Anda melapor maka akan ada yang lapar. Laporan Anda diterima asalkan ada fulus, maka operasional menjadi mulus, karena pelayanannya bukan lagi melayani setulus hati, melainkan sefulus hati. Jadi untuk biaya pengganti rasa lapar, maka yang melapor wajib memberikan biaya. Ya, jadi banyak yang saya tidak mau melaporkan kehilangan sepeda karena biayanya nanti sebesar motor. Saya tidak mau melaporkan kehilangan motor karena biayanya sebesar mobil. Nah, yang begini-begini ini
tentu sudah ramai menjadi perbincangan publik dan harus ada aksi nyata dari kepolisian untuk memperbaiki ini. Viral di medsos, Bea Cukai versus polisi rebutan tangkap mobil box pembawa rokok ilegal. Netizen .2 rebutan duit haram. Ya, ini kejadiannya. Ramai dan viral di medsos. Ya, tadi adu mulut di Jalan Akses Suramadu. Kedua petugas yang sejatinya sama-sama pelayan masyarakat itu terlibat cekcok rebutan untuk mengamankan mobil box yang diduga membawa rokok ilegal. Memang sekarang banyak sekali itu ya. Dalam video yang beredar, kedua petugas tersebut, Bea Cukai versus polisi, terlihat adu mulut dengan sama-sama berteriak lantang. Karena merasa di wilayahnya barangkali ya. Untuk versinya Bea Cukai, dia sedang dipantau, polisi juga kurang lebih sedang memantau. Harusnya mungkin sama ormas aja ya biar adil gitu. Video tersebut ramai dibagikan ulang di medsos dan jadi gunjingan netizen. Salah satunya diposting di akun Instagram Madura Trending dan dibagikan ulang di X. Terlihat mobil box Mitsubishi Colt L300 dikelilingi oleh beberapa orang yang terlihat pada video yang barusan. Satu memakai topi, satunya berambut gondrong. Keduanya teriak sama-sama keras. Narasi yang beredar, Bea Cukai dan versus polisi itu rebutan mengamankan mobil box yang diduga kuat membawa rokok ilegal. Kenapa harus berebut? Setengah-setengah aja. Netizen pun bertanya-tanya, kok bisa rebutan? Seharusnya kan bekerja sama. Jika yang diincar adalah barang ilegal yang melanggar hukum, pasti nggak ada urusannya sama duit dong. Mereka hanya berlomba-lomba untuk berbuat baik, berbakti kepada negara dan bersumbangsi bagi Ibu Pertiwi. Bisa aja nih satirnya ya. Komentar lainnya juga keheranan. Ngapain sama-sama petugas negara kok berebut menangkap pelaku kejahatan? Seharusnya kan saling berkoordinasi. Ini berlomba-lomba untuk mengayomi. Mau berprasangka baik kok susah ya. Ribuan netizen lainnya menduga kedua petugas negara beda instansi itu sedang rebutan lahan basah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dari hal-hal yang ilegal di situ ada keuntungan. Apakah begitu? Tak sedikit yang menilai pria gondrong yang merupakan polisi merupakan backing juragan rokok ilegal. Hehehe, ketebak alurnya. Yang punya barang atau pabrik koncoan coklat BB diamankan. Lanjut 86. Komentar pengguna X dengan akun Galih. Sementara itu melansir Madura Radar Madura, benar memang kejadian rebutan mobil box pengangkut rokok ilegal tersebut terjadi antara petugas Bea Cukai dan polisi. Petugas kantor pengawasan pelayanan Bea Cukai KPPBC tipe Madya Pabean C berhasil memberhentikan mobil box bermuatan rokok diduga ilegal. Mobil berplat nomor W81 sekian-sekian itu dikabarkan akan mengirimkan rokok tersebut ke daerah Surabaya. Oke, kita lihat, kita perkuat ya dari kabar yang berikutnya nih. Ada juga nih, Bea Cukai gagal periksa mobil box di Suramadu. Jadi biasa kan wilayahnya Bea Cukai itu mungkin di bandara gitu ya, di area-area itulah pelabuhan gitu. Tapi ini ke tengah, ini apakah jadi memang wilayahnya polisi atau bagaimana memang ya? Nah, ini lanjutannya. Petugas Bea Cukai berhasil memberhentikan mobil berwarna hitam tersebut di akses Suramadu kemarin. Kemarin itu tanggal 7 ya, persis kemarin, sekitar pukul 11 siang. Namun saat mobil tersebut hendak diperiksa, tiba-tiba ada mobil Toyota Innova berwarna hitam datang dan menghampiri petugas. Humas menyatakan membenarkan insiden tersebut. Dikatakan mobil tersebut diberhentikan jajarannya setelah melakukan pengintaian. Ini dua-duanya mengintai. Setiba di akses jembatan Suramadu, mobil tersebut lalu diberhentikan. Menurut dia, saat dilakukan pemeriksaan muatan, tiba-tiba ada mobil yang barusan Toyota Innova, tapi seorang laki-laki berbaju putih dan berambut gondrong yang mengaku oknum anggota Polrestabes Surabaya itu mencoba mengintervensi petugas Bea Cukai. Petugas KPBJ, Bea Cukai ya maksudnya ya, dan oknum yang mengaku anggota Polrestabes tersebut adu mulut dan saling adu dorong. Bahkan oknum anggota Polres itu meminta sopir box melanjutkan perjalanannya ke arah Surabaya. Jadi yang satu mau menghentikan, yang satu mau mengamankan gitu.
Aduh, memaksa dan menyuruh sopir itu berjalan. Dikonfirmasi di tempat terpisah, Kasat Intelkam itu apa ya? Intelijen dan Keamanan ya. Polrestabes Surabaya AKBP Edi Hartono saat dihubungi koran ini membenarkan bahwa pria berkemeja putih dan bercelana hitam yang terekam kamera adalah anggotanya. Benar, saat ini yang bersangkutan sedang diperiksa. Ya sudahlah, mudah-mudahan ini yang biasa kita bilang sebagai puncak gunung es ini yang ketahuan yang sedikit, yang banyak ini yang nggak ketahuan. Tapi ini menjadi modal untuk membongkar cara-cara yang tidak patut dilakukan oleh institusi negara. Begitu ya.